Selamat mendengarkan. Louis menarik kasar tubuh Marsha. Masuk. Perintah Louis agar Marsha masuk ke mobilnya. Marsha pun patuh dan memakai sabuk pengamannya. Louis masih melajukan mobilnya dengan cepat. Mengingat John membawa Marsha pergi tadi masih mematik rasa marah di hati Louis. Apa kau sudah lupa pengaturan yang aku berikan? Ingat statusmu sebagai Nyonya Liu. Ucap Louis dengan nada dingin dan marah. Marsha hanya diam tak menjawab. Mereka menghabiskan waktu perjalanan dengan keheningan. Begitu sampai, Marsha masih tertegun di kursinya. Louis memasukkan mobil mereka ke garasi. Louis sudah membuka pintu mobilnya. Marsha, aku akan menguncimu di mobil, terkecuali jika kau mau bersuara memohon kepadaku untuk membukakan pintu. Ucap Louis. Louis ingin membuktikan apakah yang kakaknya katakan itu benar, bahwa Marsha bisa berkomunikasi. Puk. Louis menutup pintu dan mengunci Marsha di dalamnya, lalu mematikan lampu pintu garasi dan meninggalkannya. Merasa terkunci sendiri di dalam mobil dan dalam keadaan gelap, Marsha teringat di detik-detik ketika kecelakaan masa kecil yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Marsha mulai memberontak berderai air mata, mencoba membuka pintu mobil Louis. Marsha mencoba memecahkan kaca mobil Louis dengan tangannya. Sementara itu, Louis dengan tenangnya masuk ke kamarnya dan berganti dengan piyama tidurnya. Ponsel Louis berdering. Terlihat nama Tanya muncul di layar ponselnya. Louis menjawabnya. Halo. Dengan segera bersungut manja. Tanya protes kepada Louis. Mengapa masih belum menekan berita tentangnya yang ada di sosial media? Karena permasalahan dengan Marsha, Louis jadi sedikit lupa tentang ini. Baiklah, ini akan segera ditangani. Kau tidak usah khawatir lagi. Janji Louis. Mendengar janji Louis akan menangani hal ini, barulah Tanya merasa tenang dan mengakhiri panggilan ponselnya. Louis merebahkan diri di ranjangnya yang besar itu dan melirik ponselnya sudah lebih dari 1 jam. Namun Marsha tak kunjung menelponnya atau mengirimkan pesan agar memohon kepadanya. Gadis ini benar-benar keras kepala, ucap Louis. Louis pun penasaran dengan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Marsha, lalu memutuskan untuk mengeceknya. Louis menyalakan lampu garasi rumah mereka, namun terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Kaca mobil sudah hampir-hampir mau remuk, lalu melihat Marsha berdarah-darah di dalam mobil, di kepala juga di tangannya. Sial, seberapa kuat gadis ini ingin menghancurkan kaca mobil daripada memilih menelponku, ucap Louis merutuki Marsha. Louis membuka pintu mobilnya dan menggendong Marsha yang tak sadarkan diri ke kamarnya. Darah segar masih mengalir dari dahi Marsha dan tangan Marsha. Setelah meletakkan Marsha di ranjangnya, Louis menghubungi Axel. Segera datang dengan cepat atau aku pecat, perintah Louis. Mengetahui ini pasti berhubungan dengan Marsha lagi, Axel pun melajukan mobilnya dengan cepat. Louis memberikan kode sandi pintu rumah mereka kepada Axel. Segera saja Axel menekan sandi tersebut dan langsung menuju kamar Marsha. Louis hanya berdiri menatapi Marsha, lalu melihat Axel datang masuk ke kamar. Segera saja dia memerintahkan Axel untuk memeriksa Marsha. Periksa dia, perintah Louis. Melihat Marsha berlumuran darah, Axel pun terkejut. Apa kau ini malaikat pencabut nyawa? Baru beberapa bulan menikah tapi kau sudah sering memanggilku untuk mengobatinya, ucap Axel dengan nada dingin kepada teman kecilnya itu. Apa kau mau kupecat? Tanya Louis. Pecat ya pecat saja. Hanya aku yang bisa tahan denganmu, jawab Axel sambil mendisinfektan luka-luka di tubuh Marsha. Dengarkan. Axel membersihkan darah yang menempel di kulit Marsha dengan lembut. Malang sekali nasibmu. Hanya karena memiliki golongan darah dan tulang sumsum yang cocok dengan Louis, kau harus menderita seperti ini, ucap Axel dalam hati. Axel memberi sel pada tangan Marsha, lalu membalutnya. Esok, bawa dia ke rumah sakit. Lakukan pengecekan menyeluruh pada tangannya. Bagi seorang desainer, tangan adalah harta paling berharga, ucap Axel sambil terus mengobati tangan Marsha. Louis hanya terdiam, mendengarkan ocehan Axel. Sampai kapan kau akan menyiksanya seperti ini? Tanya Axel serius. Hei, sejak kapan kau berani ikut campur dalam urusan rumah tanggaku? Tanya Louis dengan nada ketus. Hais, perlakukan dia sedikit lebih baik. Meski bisu,
Namun dia bukan patung kayu yang tidak memiliki hati. Dia juga memiliki ingannya sendiri, ucap Axel menasehati teman baiknya itu. Apa kau sudah selesai? Tanya Louis. Ya, jawab Axel seraya merapikan tas perlengkapannya. Jangan lupa perhatikan minum obatnya, ucap Axel dan beranjak pergi meninggalkan kamar Marcia. Louis mendekati Marcia dan melihat wajah Marcia memang terlihat pucat. Louis memandangnya sebentar, lalu meninggalkan Marcia tidur beristirahat. Louis menyesap segelas anggur merah. Louis pun tak bisa menjelaskan mengapa dia bisa begini. Di pagi harinya, Marcia terbangun dengan sakit di sekujur tubuhnya. Marcia melihat kedua tangannya telah dibalut dan juga memegang dahi keningnya yang telah menempel kain kasa. Pelayan telah bersiap membantunya untuk membersihkan diri. Nyonya, kami akan membantu Nyonya membersihkan diri, ucap pelayan tersebut. Sebelum Louis pergi ke kantor, dia telah berpesan agar memperhatikan dan menjaga Marcia kepada pelayan. Jangan sampai ada kejadian seperti waktu itu, pingsan ketika sedang mandi. Di siang hari, asisten Lee datang untuk mengantar Marcia menemui dokter untuk memeriksa tangannya. Marcia masih lemah, namun Marcia pun patuh terhadap pengaturan dari Louis. Sepanjang perjalanan, tatapan Marcia terlihat kosong. Marcia tidak pernah menyangka menikah dengan pria yang sudah disukainya semenjak dia kecil akan terasa begitu pahit menderita seperti ini. Sesampainya di rumah sakit, Marcia segera melakukan pemeriksaan. Untung saja hasilnya hanya luka ringan saja yang dialami tangan Marcia. Dengan perawatan yang baik dan rutin, Marcia sudah bisa menggerakkan tangannya lagi seperti biasa. Karena sakit, Marcia meminta izin agar bisa beristirahat beberapa hari. Tuan Lee mengizinkannya, menimbang kejadian di Dangyong Entertainment kala itu. Setelah melakukan pemeriksaan, Marcia segera ke rumah. Di kamar, Marcia duduk tertegun melihat keluar jendela. Marcia merasa napasnya tercekik, memikirkan kebebasan dia yang tertawan di sini bersama Louis. Nyonya, panggil pelayan yang membuyarkan lamunan Marcia. Makan malam, Nyonya, ucap pelayan itu. Marcia mengangguk dan duduk mendekat ke meja, lalu mulai memakan makanannya dengan pelan. Namun, karena tangannya masih terasa sakit, dia hanya memakan sedikit makanannya. Setelah itu, pelayan memberikan obat yang harus diminum oleh Marcia. Kali ini, Louis telah bersikap sedikit baik kepadanya. Namun itu tetap saja tidak menghapus rasa ketakutan Marcia terhadap Louis dalam sekejap. Saat ini, Louis adalah orang yang paling tidak ingin Marcia temui. Setelah pelayan keluar dari kamarnya, Marcia segera saja mengunci pintunya rapat-rapat. Marcia terduduk di sisi ranjangnya, lalu menangis dan mengeluarkan suaranya. Ayah, Ibu, ucap Marcia memanggil kedua orang tuanya. Hari ini, Tania meminta Louis menemaninya ke berjamuan makan malam klien-klien. Meski tidak ingin datang, namun Louis tetap mengikuti ingin Tania. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.